Juri kalau makan. Anak zaman. Oh. Jaga-jaga nih. Mas Rega di itu ya kayak kemarin. Siap, gerak. Panjang depan, gerak. Gerak, gerak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali kayaknya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Semua, berarti semua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini agar apa kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mas Theo. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Maaf ya, kita turunkan dulu maskernya nggak apa-apa. Nah, biar apa? Biar seger, ya. Tapi kalau di rumah tetap harus jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Jangan meluyur, tetap stay at home di rumah saja. Kalau tidak ada kepentingan yang penting banget di rumah saja, jangan pergi kemana-mana. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita berdiri. Ayo Mbak, siapa yang mau pimpin? Oh Mbak Inaya, silakan Mbak Inaya. Semangat ya nyanyinya.
gagasan pendukung setiap paragraf dengan tepat. Ada 7 tujuan pembelajaran. Bisa dibaca? Nah, sebelum ke pembelajaran berikutnya, untuk asiknya biar kita lebih semangat, kita tepuk PPK dulu ya Mbak ya? Ya. Ayo dulu Mbak Devi, coba Mbak Devi, tegak dulu Mas. Biar semangat dulu Mas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tunggal. Masih salah. Tepuk tunggal. Ganda. Tunggal. Trio. Tunggal. Ya. Silakan duduk. Bu, tanya tentang materi yang kemarin. Gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Siapa yang masih ingat? Oh, Mbak Alena, silakan Mbak Alena. Gagasan pokok adalah kalimat inti dan menjadi pembahasan utama dalam sebuah paragraf. Iya, itu benar, hebat. Gagasan pokok adalah inti, kalimat inti dari sebuah paragraf. Benar Mbak Alena, benar. Nah yang kedua, gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Siapa yang bisa? Oh Mbak Devi, silakan Mbak Devi. Apa Mbak Devi? Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf. Iya, kalimat penjelas. Gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari kalimat inti. Dia menjelaskan kalimat intinya atau gagasan pokoknya. Misalnya dalam satu paragraf itu ada 5 kalimat, ya. Ada satu di antara kalimat itu adalah gagasan pokoknya, dan yang keempat adalah penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Nah, sekarang kita lihat gagasan pokok, kalimat inti, dan menjadi pembahasan utama dalam sebuah paragraf. Kemudian gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf. Kita tinggal ulang lagi, kan kemarin sudah. Masih ingat kan ya? Masih. Nah ini apa namanya? Peta konsep atau peta pikiran. Kemarin sudah pernah juga. Kita tinggal ulangi lagi. Ini. Nah nanti kan ada bacaan, ada teks. Nah gagasan pokok kita tulis di tengah ini. Kalimatnya yang gagasan pokok. Kemudian yang kalimat penjelasnya atau gagasan pendukung kita sebar. Misalnya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4 ditulis ke 4-4-nya. Ya. Nah, buka bacaan halaman 75. Tentang apa? Kalian baca bekerja sama dalam keberagaman. Ibu minta dulu dibaca, kemudian kalian tandai mana yang merupakan kalimat inti atau kalimat utamanya, gagasan utamanya. Kalian tandai, kemudian kalian tandai juga mana yang merupakan gagasan pendukung atau kalimat penjelasnya. Silakan dibaca. Sambil dibaca, kita ngerjakan. Silakan dibaca. Ada berapa paragraf dalam bacaan itu? 3. Ada 3 paragraf. Berarti kalian menentukan 3 gagasan pokok ya. Dalam setiap paragrafnya 1 gagasan pokok. Jadi kalau ada 3 paragraf, berarti 3 gagasan pokok. Silakan ditandai mana yang merupakan gagasan pokok. Nanti tinggal nyalin ke lembar kerja. Sudah dibaca? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita menentukan peta pikirannya.
Sudah selesai. Nah, itu dalam bacaan bekerja sama dalam keberagaman itu bacaannya tentang apa coba? Tentang Edo ya. Edo dan teman-temannya sedang ngapain? Melakukan percobaan tentang perambatan bunyi. Nah, kita bisa mendengar bunyi. Bisa dengar bunyi? Bunyi apa saja? Suara ibu misalnya ya. Tadi dengar bunyi salon. Ya kan? Yang di dalam Indonesia Raya. Kita mendengarkan itu pakai apa? Telinga. Telinga disebut juga dengan indra apa? Indra pendengar. Nah, sekarang ibu tanya, manusia punya berapa indra? 5. Siapa yang bisa? Coba sebutkan. Apa saja? Kelima indra manusia. Oh, Mas Eka. Coba apa saja Mas Eka? Telinga, mata, hidung, lidah, satu lagi kulit. Benar. Tetapi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang indera pendengaran atau telinga. Berapa indera pendengaran manusia? 5. Indera pendengaranmu berapa? 2. Telinga kita ada? 5. Telinga kita ada 2. Fungsinya untuk mendengar. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Simak ya. Banternya. Bunyi tersebut dapat kita kenal karena kita mempunyai indera pendengaran. Bunyi tersebut dapat kita kenal karena kita mempunyai indera pendengaran, yaitu telinga. Nah, kita simak dulu. Di situ ada suara burung berkicau, suara gemericik angin, air ya, suara kucing, suara empek. Selanjutnya kita simak perhatikan baik-baik. Bunyi tersebut dapat kita kenal karena kita mempunyai indera pendengaran, yaitu telinga. Bagaimana cara kerja telinga sehingga bunyi tersebut dapat kita dengar? Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara. Berbicara mengenai bunyi tentu tidak lepas dari telinga kita. Nah, bagian-bagian telinga kita dan fungsinya yaitu terbagi 3. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar meliputi daun telinga yang berfungsi menangkap suara dari luar. Kemudian biang dengar atau lubang telinga yang berfungsi untuk meneruskan getaran yang ditangkap daun telinga ke gendang telinga. Kemudian telinga tengah yaitu gendang telinga berfungsi menerima getaran dan meneruskannya ke tulang pendengaran atau tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu saluran Eustachius berfungsi menyeimbangkan tekanan udara telinga luar dan telinga tengah. Yang terakhir adalah telinga dalam. Bagian telinga dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian rumah siput berfungsi meneruskan getaran ke saraf pendengaran dan meneruskannya ke otak. Berikut adalah video ilustrasi bagaimana suara itu bisa didengar oleh telinga manusia. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga kiri. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat kokle yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggerakkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus.
Sasaran bunyi kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya adalah impuls suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, itu tadi ya videonya ya, sudah disimak. Ternyata di organ telinga kita, di dalamnya itu ada macam-macam tadi ya. Ya. Ada 3 bagian telinga, ya kan? Ada telinga. Telinga depan, telinga belakang. Coba sekarang ibu tanya, bagian telinga luar, siapa yang tahu? Apa Mas? Daun telinga sama lubang telinga. Iya, bagus Mas Rega. Nanti dapat bintang Mas Rega ya, sama permen. Nanti diminta sama ibu ya. Kemudian tulang-tulang pendengaran. Siapa yang tahu tulang-tulang pendengaran? Ada 3 kan? Apa Pak? Tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi. Sanggurdi. Ya. Semua banyak. Ya? Apa namanya apa Mas? Mas Angga ya? Oh iya, mau tanya apa Mas? Bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Oh iya, bagus pertanyaannya. Bagaimana bunyi sampai ke telinga kita? Nah, bunyi ditangkap daun telinga, kemudian masuk ke liang telinga, mengenai gendang telinga bergetar. Setelah bergetar, kemudian di getaran ini mengenai tulang-tulang pendengaran. Ya, mengenai tulang-tulang pendengaran seperti tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Setelah itu, bunyi diteruskan ke saluran setengah lingkaran dan masuk ke rumah siput. Di dalam rumah siput ini ada cairan yang bergetar karena getaran dari tulang-tulang tadi, dari bunyi tadi. Kemudian mengenai rambut-rambut saraf, ada saraf-saraf rambut di bagian telinga itu yang menerima sebagai akseptor atau saraf ya. Saraf itu berupa rambut-rambut lembut. Nah, itu nanti mengirim ke otak. Nah, sama otak tadi dicerna bunyi apa itu? Oh, bunyi burung. Di mana letaknya? Oh, di sebelah sana. Nah, itu tadi. Mas ya, Mas Angga ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Ya. Percobaannya nanti lihat di langkah-langkahnya ada. Setiap kelompok sekarang bentuk kelompok. Kelompoknya. Nanti kalian pilih alat musik. Satu kelompok pilih 2 ya. Satu kelompok pilih 2 alat musik, terserah mau milih yang mana. Nanti bergantian kelompoknya masuk satu-satu ya. Sekarang menentukan mana satu anak yang ditunjuk untuk ditutup matanya. Terus satu anak menulis benar atau salah atau ininya. Kemudian 2 anak membunyikan alat musiknya atau benda yang kalian bisa juga menentukan misalnya. Percobaan yang pertama kita minta kelompok 1 maju terlebih dahulu ya. Silakan Mas, sudah ditentukan siapa yang mau menentukan bunyinya di mana? Sudah, ayo silakan. Ayo jangan malu-malu. Kenapa malu-malu? Nah, bunyinya bisa yang mau dipraktekkan bisa kalian pilih yang mana? Ini? Oh iya, boleh. Ya, Mas Hafiz pilih yang mana? Baik, Pak. Silakan teruskan sekali di mana? Giliran di sana. Terus, satunya? Bunyi trompet di sana. Ya. Ya, silakan dulu. Halo, bentar, ternyata telinga saya masih berfungsi dengan baik. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ya.
Mau pilih yang mana? Ini. Tempatnya mana nih? Nggak kelihatan kalau di situ. Oke, kita mulai. Sekali lagi. Yang keras. Bunyi. Oke. Berarti telinga kita masih berfungsi dengan baik. Ayo, silakan duduk. Silakan kembali. Nah, kita tadi sudah melakukan percobaan ya, dengan menutup mata kita, tapi kita masih bisa mendengar apa itu bunyi, kemudian di mana bunyi itu berada dengan menggunakan sumber bunyi yang kalian pilih tadi. Ada gitar, ada trompet, ada apa lagi? Ada fluit, ada lidah, ya. Nah, sumber bunyi yang kalian pilih tadi ternyata masih bisa ditebak oleh teman-teman kalian. Sekarang dari hasil percobaan, Ibu minta kalian isi lembar yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan diisi. Silakan diisi. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Kelompok kalian tulis dulu namanya. Nama mas, namanya ditulis dulu. Nama kelompoknya harus ditulis dulu. Tulis nama dari percobaanmu tadi. Selesai ya? Selesai ya? Kalau sudah selesai, berarti kalian presentasikan ke depan hasil diskusinya.
bunyi yang dihasilkan dari perjauhan terdengar samar-samar. Kesimpulan, telinga manusia merupakan detektor bunyi yang sangat peka. Ya. Telinga manusia dapat mendengar bunyi mulai dari intensitas 10 WM sampai 1 WM. Intensitas bunyi di bawah 10 WM tidak terdengar jelas, sedangkan di atas 1 WM akan terasa di telinga. Ya. Oke. Silakan. Itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya. Nah itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Sekarang yang mau maju kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan Mas, siapa yang mau bacakan Mas? Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama percobaan berbunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa telinga mampu mengetahui sumber bunyi. Alat-alat kain kita dan diletakkan. Karena kerja siapkan alat dan bahan. Bentukkan diskusi dan tuntutkan kamu dengan baik. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik kita dan yang berhasil. Sehingga lah tempat yang kamu anggap sebagai pasangan. Berapa kali kamu menebak dengan baik. Hasil percobaan dengan mata tertutup kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas karena bunyi merambat melalui udara. Kesimpulan, telinga manusia adalah detektor bunyi yang sangat peka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ayo silakan kelompok 1 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan percobaan. Laporan terhadap percobaan. Nama percobaan sumber bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa telinga mampu mengetahui sumber bunyi. Alat-alat kain, trompet, dan bira. Langkah kerja 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik gitar dan biola. 3. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Beberapa kalikah kamu membuat bentuk kesimpulan, ternyata telinga adalah detektor bunyi paling karena walaupun mata tertutup, telinga masih bisa mendengar dan mengetahui letak sumber bunyi dengan baik. Hasil, dengan mata tertutup kita masih bisa mendengar bunyi dengan jelas dan kita tahu jenis-jenis bunyi yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil diskusi percobaan kalian ya. Nah, ternyata telinga kita masih bisa mendengarkan bunyi, mengetahui sumber bunyi dengan baik. Ini ada apresiasi dari Bu. Siapa tadi yang menjawab dengan benar? Kemudian siapa tadi yang berani bertanya? Silakan ke depan. Tadi kayaknya ada Mbak Alina, Mbak Devi, Mas Rega ya. Mas Rega, kemudian Mas Angga tadi. Silakan maju Mas. Pasang bintang di sini. Hore, dapat bintang. Tepuk tangan. Pasang di sini ya. Untuk Mas Angga dan Mas nah, dapat bintang. Tepuk tangan. Ada permen juga dari kita. Mana bagus ya? Sekarang kita kumpulkan dulu lembar kerja siswanya dulu yang tadi. Silakan. Salah satu kelompoknya saja yang mengumpulkan. Salah satu kelompoknya dari kelompok yang mengumpulkan. Sekarang kita simpulkan. Hari ini kita tadi belajar apa saja yang kalian ingat? Gagasan pokok. Ya, gagasan pembentuk dan gagasan pokok.
Nah, kemudian untuk pertemuan besok, Ibu harap kalian di rumah baca halaman 86, yaitu tentang tong sampah gotong royong. Nanti kalian baca di rumah agar besok saat kita bertemu kalian sudah mengerti. Jangan lupa ceritakan kegiatan kita dengan orang